Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teks sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal suatu yang memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Karena cerita sejarah menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu, maka teks cerita sejarah akan berisi fakta-fakta. Kemudian teks cerita sejarah juga harus disampaikan secara runut atau kronologis sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Struktur teks cerita sejarah. Cerita sejarah disusun oleh 3 macam bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua, urutan peristiwa. Kemudian masuk ke bagian urutan peristiwa sesuai dengan namanya. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi. Struktur teks cerita sejarah yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional, yaitu boleh ditulis atau enggak. Pada struktur ini biasanya juga membuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tapi diingat ya, struktur ini boleh ditulis atau enggak. Contoh teks cerita sejarah. Judulnya Sejarah Terciptanya Instagram. Yang bagian orientasi. Siapa yang tidak kenal dengan Instagram? Aplikasi yang berfungsi untuk berbagi foto dan video ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, memfilter digital, menambahkan efek, dan mempublikasikan foto tersebut ke berbagai jenis jejaring sosial yang ada, termasuk ke dalam jejaring Instagram itu sendiri. Instagram sendiri terbentuk dari 2 kata, yaitu insta dan gram. Insta artinya instan, seperti pada kamera jenis Polaroid yang lebih akrab disebut dengan foto instan. Dengan kata gram, yaitu mengaplikasikannya adalah untuk mengirimkan sejumlah informasi pada seseorang dengan sangat cepat. Lalu bagian urutan peristiwa. BURBN Inc. yang merupakan perusahaan startup teknologi yang notabene hanya berkonsentrasi pada pengembangan dan pembuatan aplikasi telepon genggam, berdiri sekitar tahun 2010 lalu. Pada mulanya, Bourbon Inc. sendiri berfokus pada pendalaman seluruh fungsi berbahasa berprograman yakni HTML5. Namun seiring berjalannya waktu, Mike Krieger dan Kevin Systrom selaku CEO dari perusahaan ini memilih untuk berfokus hanya pada satu hal saja. Seminggu lamanya mereka berusaha membuat ide-ide yang mungkin dapat mendatangkan profit. Pada akhirnya kedua CEO ini berhasil menciptakan versi pertama dari Instagram. Namun seperti pada prototipe pada umumnya, versi awal dari Instagram ini sudah memiliki banyak sekali kelemahan dalam segala sistemnya. Setelah melalui berbagai tahap penyempurnaan versi BURBN, ini akhirnya sudah dapat diuji coba dengan menggunakan perangkat iPhone. Namun tetap saja dirasa memiliki banyak sekali fitur yang tidak terkategori dengan baik. Sulit bagi Kevin dan Mike untuk mengatur ulang seluruh filter yang ada dan semulai dari awal. Akhirnya Mike dan Kevin memilih untuk berfokus hanya pada fitur foto, berkomentar, dan menyukai foto saja. Inilah kerangka awal terbentuknya jejaring sosial Instagram saat ini. Pada tahun 2012, tepatnya tanggal 05 April, diumumkan sebuah berita besar, yaitu saham dan kepemilikan Instagram akan diambil oleh Mark Zuckerberg selaku pemilik Facebook dengan uang tunai dan saham senilai $1 miliar. Dan bagian reorientasi, Instagram saat ini lebih banyak diminati baik tua maupun muda. Penggunaan yang mudah dan fitur yang terkesan canggih membuat
Instagram semakin populer dari tahun ke tahun. Dengan jejaring sosial Instagram ini, kita dapat mengetahui segala aktivitas teman-teman kita hanya dengan melihat foto dan video mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.